Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Wigati Eka Mulyani dari Universitas Sains Al-Quran Wonosobo, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, kelas PAI 1D. Saya akan memenuhi tugas ujian tengah semester Gasal mata kuliah Qiraatul Kutub Hadis Tarbawi. Di sini saya akan membacakan 3 hadis beserta intisarinya menurut pemahaman saya. Yang pertama adalah hadis tujuan pendidikan Islam dalam hadis pendidikan keimanan. Berikut adalah hadis pendidikan keimanan. Haddatsana Musaddadun qala haddatsana Ismailu bin Ibrahim akhbarana Abu Hayyan at-Tamiyyu an Abi Zur'ata an Abi Hurairah qala kana Nabi sallallahu alaihi wasallam bariza yaumal nasi fa atahu Jibrilu faqala mal imanu qala al imanu an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa biliqaihi wa rusulihi wa tu'mina bil ba'd. Intisari dari hadis tujuan pendidikan Islam adalah meningkatkan keimanan, pemahaman, dan penghayatan serta pengalaman agama Islam, sehingga menjadi insan beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, berakhlak mulia dalam kehidupan pribadi, bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Pentingnya pendidikan iman merupakan benteng yang mampu menjaga seorang mukmin agar tidak berbuat kejahatan dan kemaksiatan. Kehidupan yang terlepas dari iman adalah kehidupan yang tidak mengandung kebaikan, kemuliaan, dan rasa kemanusiaan. Iman juga termasuk kebutuhan hidup manusia, menjadi pegangan dan keyakinan untuk perilaku dan amal manusia. Demikianlah tujuan hadis pendidikan Islam dalam hadis pendidikan keimanan, serta intisari dari hadis tersebut menurut pemahaman saya. Yang kedua adalah hadis tentang kurikulum pendidikan dalam hadis pendidikan akhlak. Berikut adalah hadis pendidikan akhlak. Haddatsana Muhammad bin Isa ya'ni bin Tabai haddatsana Ibrahim bin Sa'din an Abdul Malik bin Rabi'i bin Sabrata an Abi an Jaddih qala Nabi sallallahu alaihi wasallam muru sabiya bis salati idza balagha sab'a sinina wa idza balagha 10 sinina fadribuhu 'alaiha rawahu Abu Dawud. Hadis tersebut mengandung perintah, yaitu mengajari mereka dengan hal-hal yang berkaitan dengan sholat, dan untuk orang tua agar mengajari anak-anaknya untuk mendirikan sholat. Bila anak-anakmu sudah berumur 10 tahun dan mereka meninggalkan sholat, maka kau berhak memukulnya, dan tidak berdosa, karena perintah memukul untuk anak yang meninggalkan sholat adalah bila mereka sudah berumur 10 tahun. Karena umur 10 tahun adalah batas mereka untuk menunaikan sholat secara rutin. Demikianlah hadis kurikulum pendidikan dalam hadis pendidikan akhlak serta intisari dari hadis tersebut menurut pemahaman saya. Dan yang ketiga atau yang terakhir adalah hadis tentang pendidik dan peserta didik. Berikut ini adalah salah satu hadis tentang pendidik dan peserta didik. Haddatsana Muhammad bin Salamin qala akhbarana Abdatu an Hisyamin an abihi an Aisyah qalat kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza amarahu minal a'mali bima yutiquna qalu inna lasna ka hayatika ya Rasulullah innallaha qad ghafara laka ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhara fayaghdabu hatta yu'rafal ghadabu fi wajhihi thumma yaqulu inna athqakum wa a'lamakum billahi anna. Intisari dari hadis di atas adalah di antara sifat yang ditunjukkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah sifat penyayang. Pendidik adalah tugas yang luas dan berat. Maka dari itu pendidik harus mendidik dengan kesabaran dan penuh kelembutan. Karakter seperti itu mestinya sudah ada pada seorang pendidik. Sebaliknya, peserta didik juga harus mempunyai adab kepada pendidik atau gurunya. Guru adalah orang tua kedua kita. Dia mendidik kita dengan penuh kesabaran sehingga kita menjadi orang-orang yang berilmu. Pendidik dan peserta didik adalah dua komponen yang tidak dapat dipisahkan. Antara keduanya saling memiliki peran dalam proses pendidikan. Hakikat pendidik adalah memberikan pengajaran kepada peserta didik baik langsung maupun tidak langsung. Dan peserta didik adalah anak didik yang mendapat pengajaran ilmu dari seorang pendidik. Peserta didik berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran pada jalur pendidikan. Demikianlah hadis tentang pendidik dan peserta didik serta intisarinya menurut pemahaman saya. Demikianlah 3 hadis beserta intisarinya dari mata kuliah Qiraatul Kutub Hadis Tarbawi,
untuk memenuhi tugas ujian tengah semester Gasal. Bila ada salah kata dan tutur kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufik wal hidayah, waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.